Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa sih viskometer itu, komponen-komponen apa saja yang ada dalam viskometer, prosedur kerjanya, dan juga cara merawat viskometer. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan tentang pengertian viskometer. Viskometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekentalan atau viskositas suatu larutan. Kebanyakan viskometer digunakan untuk mengukur kecepatan cairan yang mengalir dalam pipa kapiler. Bila cairan mengalir lambat, maka nilai viskositas rendah. Namun, jika cairan mengalir dengan cepat, maka nilai viskositas akan dikatakan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa nilai viskositas berbanding terbalik dengan kecepatan aliran yang mengalir pada gelas kapiler. Menjelaskan tentang bagian-bagian dari viskometer. Yang pertama ada tombol power. Tombol power digunakan untuk menghidupkan atau mematikan viskometer. Yang kedua ada layar display. Layar display digunakan untuk menampilkan data pada viskometer. Yang ketiga adalah tombol on, digunakan untuk memulai pengukuran. Yang keempat ada tombol quit, digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Dan dua tombol ini merupakan tombol pilihan untuk mengatur waktu dan kecepatan spindle. Yang berikut ada tombol enter, digunakan untuk menegaskan suatu opsi yang diinginkan. Yang terakhir ada tombol tab, digunakan untuk memindahkan opsi pada layar display. Spindle berfungsi untuk mengaduk larutan. Spindle tersedia dalam berbagai ukuran. Semakin besar ukuran spindle, maka larutan yang diuji memiliki viskositas rendah. Berikutnya adalah plate. Plate berfungsi untuk meletakkan dan menaruh wadah sampel. Pada bagian ini, spindle akan diletakkan atau dipasang. Yang berikutnya adalah knob. Knob berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan alat viskometer. Yang terakhir adalah kaki viskometer yang berfungsi sebagai penyokong dari alat viskometer. Nah, teman-teman, saat ini kita berdua akan menjelaskan prosedur kerja dari viskometer. Nah, yang pertama merupakan bahan. Bahannya berupa minyak, yang kemudian alat, 1 buah beker gelas ukuran 500 ml, 6 buah spindle, dan 1 buah alat viskometer. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyambungkan kabel dari alat viskometer ke sumber daya listrik. Nah, setelah menyambungkan kabel dari alat viskometer, kemudian kita tekan tombol power untuk menghidupkan alat viskometer. Nah, setelah kita menekan tombol power, dia akan muncul menu seperti ini. Pada layar monitor akan muncul perintah remove the spindle and press enter. Nah, pada keadaan ini, spindle-nya itu tidak boleh dipasangkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita tekan tombol enter. Nah, dia akan memproses untuk masuk ke layar utama. Ini adalah menu utama dari alat viskometer. Nah, menu utamanya ini terdiri dari 3 menu. Yang pertama adalah instrument setup, yang kedua ada measurement, dan yang ketiga ada information. Untuk masuk ke dalam menu pertama instrument setup, kita tekan tombol enter. Nah, teman-teman bisa lihat di menu instrument setup ini terdiri dari 3 opsi. Opsi yang pertama ada language atau bahasa. Yang kedua ada units atau satuan. Dan yang ketiga ada calibration atau kalibrasi. Yang pertama kita lihat opsi language atau bahasa. Tekan tombol enter untuk membukanya. Nah, di sini kita dapat memilih bahasa-bahasa yang kita pahami. Nah, karena di sini tidak tersedia bahasa Indonesia, makanya kita harus memilih bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Kita tekan enter untuk memilihnya. Pada unit atau satuan ini terdapat 2 satuan. Tetapi di saat ini kita gunakan satuan CP atau centipoise. Tekan enter untuk memilihnya.
Kemudian kita lihat pada opsi yang terakhir yaitu calibration. Nah, pada opsi calibration ini terdapat dua opsi yaitu reset dan viscosity. Nah, calibration ini digunakan pada saat untuk menolkan keadaan di mana kita mengembalikan keadaan seperti semula setelah menggunakan alat viskometer. Tekan tombol quit untuk keluar. Teman-teman, kita sudah mengetahui menu pertama dari menu utama yaitu instrumen setup. Untuk kembali kepada menu utama, tekan tombol quit. Nah, di sini kita sudah kembali ke menu utama. Lalu kemudian kita lihat pada menu information. Tekan enter untuk membukanya. Pada menu information ini terdapat informasi mengenai alat viskometer. Tekan tombol quit untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini kita langsung menuju ke menu measurement, di mana pada menu ini kita akan memulai pengukuran suatu larutan. Tekan tombol enter untuk membukanya. Nah, untuk melakukan pengukuran, pertama-tama kita harus mengetahui spindel-spindel yang akan kita gunakan. Di sini tersedia spindel dengan nomor R2, R3, R4, R5, R6, dan R7. Nah, semakin besar nomor spindelnya, maka semakin kecil pula cakram yang dimiliki oleh spindel tersebut. Dan untuk melakukan pengukuran suatu larutan, semakin kental larutan tersebut, maka spindel yang harus digunakan adalah spindel dengan ukuran cakram yang besar. Nah, pada menu measurement akan muncul tampilan seperti ini, measure configuration. Di sini ada SP, RPM, dan max. SP ini menunjukkan angka dari nomor spindel yang akan kita gunakan. Di sini karena kita akan mengukur larutan minyak dengan kekentalan yang cukup tinggi, kita akan menggunakan spindel dengan nomor R2. Maka di sini kita akan mengatur di bagian SP yaitu dengan R2. Kemudian kita berpindah kepada RPM atau rotasi per menit. Di sini kita akan menekan tombol tab untuk mengganti ke posisi RPM. Nah, pada posisi ini kita akan menggunakan RPM dengan angka yang paling kecil yaitu 0,5. Kenapa kita menggunakan rotasi yang paling kecil? Karena kita akan membandingkan antara rotasi dengan angka yang kecil dengan rotasi dengan angka yang besar. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana memasang spindel untuk digunakan pada viskometer. Nah, spindel yang digunakan saat ini merupakan spindel berukuran R2. Nah, kita pasang. Nah, sekarang kita masukkan sampelnya ke dalam gelas kimia. Sekarang kita akan melakukan prosesnya. Kita lihat bahwa kedudukan spindelnya masih di bawah, maka kita naikkan dengan memutar knop bagian belakang viskometer seperti ini. Naikkan hingga batasnya. Sekarang masukkan sampel, lalu turunkan kembali spindelnya ke maksimal paling bawah. Nah, sekarang kita akan mulai proses pengukuran dengan menekan tombol on. Tunggu hingga hasilnya muncul. Nah, itu sudah dimulai pengukurannya. Ya, di sini kita lihat perputaran spindelnya
tidak jelas, itu dikarenakan rotasi per menitnya atau putaran selama per menitnya itu lebih rendah, maka perputaran spindelnya kurang jelas. Teman-teman bisa melihat di sini hasil yang muncul adalah hasil yang paling kecil, yaitu 0,3%. Di sini kenapa hasilnya kecil? Karena RPM yang kita gunakan itu juga kecil, 0,5. Oleh karena itu kita akan menaikkan rotasinya dengan angka yang lebih besar. Karena akan mengganti RPM yang digunakan, maka kita menekan tombol quit. Nah teman-teman, karena tadi hasilnya kurang memuaskan, maka sekarang saya akan menaikkan RPM-nya dengan memilih tombol menu dengan menekan tombol enter. Nah, pilih RPM-nya berapa yang diperlukan, misalnya 20. Ya, sudah itu tekan tombol on untuk memulai perputaran. Nah, tunggu hasil dari perputaran tersebut. Nah, perbedaannya, perputaran spindelnya lebih terlihat dibanding RPM yang kita pakai tadi 0,5. Perbedaannya lebih jauh. Begitupun hasilnya. Kesimpulannya, RPM dalam viskometer mempengaruhi viskositas dalam suatu larutan. Jika RPM-nya lebih tinggi, maka hasilnya lebih tinggi pula. Begitupun sebaliknya, jika RPM-nya lebih rendah, maka hasilnya juga akan rendah. Ketika hasil yang diinginkan sudah tercapai, maka catat hasilnya, kemudian akhiri semua prosesnya dengan menekan tombol quit. Nah, setelah itu kita keluarkan sampelnya dengan menaikkan menggunakan knob yang terdapat di belakang viskometer. Nah, kita keluarkan. Setelah itu keluarkan spindelnya. Kita bersihkan. Lalu turunkan lagi alatnya hingga mencapai batas. Matikan alat tersebut dengan menekan tombol on off yang terdapat di belakang alat tersebut. Nah, cabut kembali colokan dari sumber listrik. Nah, teman-teman, itulah tadi prosedur kerja dari alat viskometer. Setelah selesai pemakaian, matikan listrik yang tersambung. Pastikan tidak ada larutan yang tersisa di dalam alat. Bersihkan alat secara berkala untuk mencegah terjadinya karatan ataupun kerusakan pada elemen alat. Bersihkan alat dengan membersih asam dan keringkan dengan pompa vakum. Demikian teman-teman video kami mengenai viskometer. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila terjadi kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf.